Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakur Hoiri dari tim Wonderwise. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demo aplikasi Wonderwise, sebuah aplikasi tour guide digital berbasis web. Aplikasi ini merupakan hasil pengembangan dalam mata kuliah PPSI yang dibimbing oleh Bapak Fajri. Nah, di demo ini nanti akan diperlihatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi Wonderwise ini. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan yang pertama. Ya, baik teman-teman. Jadi ini adalah halaman login dari aplikasi Wonderwise. Nah, sekarang kita akan melakukan register terlebih dahulu, ya. Nah, ini adalah tampilan dari register. Jadi kita tinggal masukin aja nih username. Di sini kita masukin Faith gitu ya. Terus kemudian email address-nya faith12mikael@gmail.com. Passwordnya kita bikin random aja 1-5 gitu ya. Dan role kita sebagai traveler. Kemudian kita tinggal klik create account. Nah, ini sudah sukses teman-teman. Terus kita balik lagi ke halaman login ya. Nah, di sini saya akan contohkan memakai demo account. Ya, jadi kita punya 3 demo account, ada traveler, tour guide, dan juga administrator. Sekarang kita pilih yang traveler. Nah, teman-teman, jadi ini adalah halaman home dari aplikasi kita. Nah, di sini ada beberapa fitur gitu ya. Tapi yang pertama saya akan contohkan itu terkait pencarian destinasinya. Nah, di sini ada kolom destinasi. Dan kita klik aja misalkan Bali, terus tanggalnya misalkan tanggal 19 gitu ya, dan kita pakai 2 travelers gitu ya. Nah, ketika diklik akan langsung masuk ke halaman destinasinya, akan langsung ketemu gitu destinasi yang ingin kita cari. Kemudian kita scroll ke bawah, ada peta interaktif juga. Jadi ketika kita klik salah satu marker yang ada di sini, itu akan langsung ke direct ke Google Maps gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman rutenya, kemudian foto-foto yang memang berkaitan sama Raja Ampat gitu ya. Sini memang indah banget Raja Ampat gitu teman-teman. Nah, kita balik lagi ke halaman home. Nah, ini juga ada itinerary, tujuannya untuk nge-planning trip yang kita pengen. Ya, jadi kita balik lagi ke halaman home, scroll lagi ke bawah, dan kita masih banyak istilahnya tuh kayak knowledge lah, pengetahuan tentang Indonesia gitu ya. Ini ada cultural insight juga. Kalau kita mau ngeplan trip kita, bisa langsung aja kita masuk ke halaman destinasi. Nah, dalam destinasi ini kita bisa menemukan destinasi yang kita mau melalui search yang ada di sini. Kemudian juga ada by filter gitu ya, by filter. Nah, kalau kita klik cari, nanti akan keluar nih. Misalkan Bali. Nah, di sini kelihatan nih ada overview, kemudian ada attraction, ada activities, ada travel tips, dan juga ada reviews. Nah, kalau kita klik view on map, dia akan langsung ke direct ke map teman-teman, ke Gmaps. Jadi kita bisa lihat rute juga gitu. Nah, kemudian kita masuk ke attraction. Di attraction ini berisikan destinasi-destinasi yang memang sangat oke dan sering dikunjungi sama customer gitu ya, sama wisatawan. Terus juga ada beberapa aktivitas yang populer gitu di Bali, contohnya kayak Balinese cooking class gitu ya. Terus travel tipsnya, di sini kita juga pengen wisatawan mengetahui nih tips-tips apa aja yang emang berkaitan sama Bali gitu. Nah, kalau misalkan kita mulai reviews juga bisa. Di sini ada Brian bintang 5, the destination was amazing and the experience was unforgettable. Nah, sekarang kita masuk ke halaman kedua, yaitu tour guides. Nah, kita bisa milih tour guide sesuka kita. Misalkan kita mau pilih yang memang ada di Bali gitu ya. Nah, kita view profile aja nih. Nah, ini kan salah satu tour guide yang ada di Bali ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat nih Bali si Adi Putra ini kayak gimana gitu ya. Kemudian kita bisa lihat juga user reviews-nya gitu. Kita bisa lihat review dari customer. Terus kita bisa booking nih. Kalau kita mau booking tinggal klik book now aja. Terus kita masukin tanggal, kemudian number of participant, ya kan, kemudian juga nama kita. Setelah nama kita ada email, phone number gitu ya, dan juga ada special request kalau kita mau ngasih
deskripsi atau mungkin permintaan ke si tour guide gitu. Nah di sini saya contohkan yaitu give me some recommendation food in Bali. Nah kalau udah diklik dan ada notifikasinya berarti sudah berhasil teman-teman. Kita masuk ke halaman itineraries. Nah itineraries ini tujuannya adalah untuk teman-teman atau customer atau wisatawan yang pengen liburan tapi pakai plan teman-teman. Jadi kita udah bikin plan sendiri. Nanti dari day 1-nya kita kemana, day 2-nya kita kemana, sampai nanti ada schedule-nya ya. Ada daily schedule yang itu bakal memungkinkan wisatawan untuk lebih enjoy liburannya karena waktunya nggak sia-sia gitu ya. Terus kita tinggal klik plan this trip, kita klik nama, kita isi form seperti biasa, kita isi email juga, kemudian travel dates-nya. Karena tadi kita pengennya ke Bali, liburan ini ada di Bali, jadi hanya tour guide yang di Bali aja yang muncul teman-teman. Nah di sini ada Adi Putra gitu ya. Terus kita bisa juga request lagi. Nah di sini saya tulisnya give me some a good place to get some to get a picture ya. Jadi kita nulisnya seperti itu, terus nanti akan masuk notifikasi juga. Nah kita akan masuk ke halaman about. Nah jadi di sini tuh tentang Indonesia teman-teman. Di sini tuh tentang Indonesia dan kita bakal tahu nih di Indonesia itu ada apa aja. Nah ada cultural insight-nya juga gitu ya. Terus essential travel tips-nya nih teman-teman, kita kasih tahu kapan sih waktu terbaik untuk visit ke Indonesia atau ke Bali gitu ya. Transportasinya bisa lewat apa aja, terus fakta tentang Indonesia itu apa aja. Nah di sini kita udah cantumin teman-teman. Terus juga kalau misalkan ada FAQ-nya, ada facts-nya, kita bisa jawab by admin gitu ya, dan si wisatawan bisa ngeliat gitu. Nah jadi di Trip History ini itu berisi tour guide yang udah pernah kita pakai sebelumnya. Nah kita bisa ngasih review nih buat si tour guide-nya gitu ya. Kita bisa ngasih review di sini misalkan this guy had some good communication gitu ya. Nah di sini saya tulis seperti ini ya. Kemudian kita bisa kasih rating juga. Di sini saya kasih bintang 5 dan ada emot senyumnya, dan klik submit review. Nah kalau seperti ini berarti udah ke submit teman-teman reviewnya. Jadi itu adalah halaman history. Nah kita akan masuk ke halaman my profile gitu ya, yang dimana kita bisa edit profile kita. Misalkan kita mau ngedit nama kita gitu ya, nama, first name, last name gitu ya. Kalau email nggak bisa diganti karena dari awal kita udah minta teman-teman buat isi email seperti itu. Nah fotonya juga bisa diganti dan kita akan logout aja seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah wisatawan. Nah sekarang kita akan contohkan untuk tour guide-nya ya. Saya akan contohkan untuk tour guide-nya. Kita klik login aja pakai akun demo gitu ya. Nah jadi ini adalah tampilan awal dari halaman tour guide-nya. Jadi kalau teman-teman berminat jadi tour guide, nah nanti akan tampilan seperti ini. Jadi ada monthly bookings, ada monthly earnings, total client, guide rating gitu ya. Ada upcoming tours kalau memang dipesan, ada recent reviews juga. Tempat-tempat yang udah pernah kita lihat gitu ya. Di sini juga ada view details. Kita bisa lihat detailnya seperti apa. Kita bisa ngirim pesan juga ke si customer kita gitu. Kalau tour guide-nya pengen ngasih pesan seperti itu teman-teman. Kita scroll ke bawah ya. Oke, jadi ini adalah recent reviews-nya. Sarah Johnson, ada David Chen dan juga Emma Wilson gitu. Kemudian kita akan masuk ke halaman My Tours. Jadi di My Tours ini kita bisa ngasih, kita ngelihat gitu, kita ngelihat dan juga ngebuat tour yang mau kita buat untuk si wisatawan, dan nanti akan muncul ke halaman si wisatawan. Nah di sini kita tulis deskripsi ya kan. Kemudian nanti kita akan pilih location juga, durasi juga, kemudian harga, max capacity, date,
start time, dan juga statusnya. Kalau memang sudah, nanti tinggal kita klik create tour aja teman-teman. Saya ketik dulu durasi. Oke, durasinya. Nah, nanti akan muncul nih teman-teman terkait tour yang udah kita buat, si tour guide buat. Nah, kita juga bisa mendelete ya, kita bisa mendelete tours yang kita buat. Nah, kemudian ini adalah tab booking, tab dimana nanti kita bisa lihat nih customer mana aja yang udah ngebooking kita gitu. Nah, di sini saya contohkan ada 4 yang menunggu, dan kita bisa melihat gitu ya. Kita bisa melihat dan bisa, intinya tuh kita bisa menolak dan menerima juga. Nah, di sini kita lihat booking detailsnya teman-teman. Ada tour information, ada client information gitu ya, ada booking details. Kemudian kita ke message. Nah, di sini kita bisa ngasih briefing dulu, kayak panduan. Kita kasih panduan ke si customer gitu ya. Kemudian kita bisa details, kita bisa tolak, atau mungkin kita mau terima pesanan itu, seperti itu. Jadi si tour guide juga enak, dan nanti akan ada notifikasinya seperti ini nih ya, seperti ini ya. Jadi itu adalah halaman bookings teman-teman. Terus kemudian kita akan masuk ke clients. Nah, di client ini sebenarnya untuk melihat udah berapa orang atau berapa wisatawan yang memang sudah memakai jasa kita. Di sini saya contohkan Sarah Johnson gitu ya. Saya contohkan Sarah Johnson. Terus kita klik aja icon mata, di sini kelihatan ada last bookingnya ya teman-teman. Ya, jadi kita close saja. Nah, kemudian kalau kita mau melihat nih, ngecek gitu ya statusnya kayak gimana sih. Oh, ada yang inaktif, ada juga yang aktif gitu ya. Jadi kita tahu nih siapa aja yang aktif gitu. Nah, di reviews and ratings ini sebenarnya kita bisa ngemonitor dan respon to customer feedback, yang dimana kita bisa melihat komen atau reviews dari si konsumen atau si customer. Kemudian kita bisa balas juga teman-teman. Kita bisa update respons untuk melihat gitu ya, atau membalas si Emily Wilson ini. Nah, terus kita bisa juga pilih nih, ada misalkan ada 4 bintang, terus kemudian ada 3 bintang gitu ya. Ini 3 bintang mana aja sih gitu. Nah, kita akan masuk ke halaman berikutnya, yaitu message. Di sini berisikan pesan-pesan yang customer utarakan ke kita gitu. Jadi misalkan ada Sarah Johnson gitu ya, "Hi, I wanted to ask about the meeting upon for tomorrow's tours," gitu ya. Terus kita bisa balas teman-teman gitu. Kita bisa balas di sini. "Okay, just settle the meeting time." Terus kita klik send. Nah, langsung muncul ke situ juga. Nah, jadi ini adalah bagian message. Terus kita akan masuk ke halaman edit profile atau my profile gitu ya. Kalau kita mau edit profile kita, tinggal kita klik edit profile aja. Tadi akun setting kan di awal-awal namanya akun setting ya. Nah, sekarang edit profile gitu. Nah, kemudian kita bisa edit, terus tinggal di save change aja, dan nanti akan ada notif profile update successfully gitu ya, yang dimana itu berarti berhasil teman-teman. Nah, jadi itu adalah si tour guide, tutorial untuk tour guide, demo aplikasi untuk tour guide teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke administrator. Jadi admin juga ada akun demonya teman-teman, kita login aja. Nah, jadi ini adalah tampilan awal atau dashboard dari aplikasi Wonderwise terkait untuk admin. Di sini ada total users, ada active tour guides gitu ya, monthly bookings, revenue, dan lain-lain. Nah, kita bisa juga nih manage users, terus juga ada destinasi yang mau kita tambahkan atau edit seperti apa gitu ya. Nah, kita akan masuk dulu nih ke halaman user teman-teman. Kita bisa lihat ya, total user ada 4, tour guide ada 4, dan administrator ada 2. Nah, kita bisa lihat juga nih, satu-satu apa. Misalkan ada beberapa roles juga gitu ya. Di sini kan kita ada 3 roles ya, ada admin, ada traveler, dan juga ada tour guide gitu ya. Terus kalau kita mau inaktif, nah tinggal jadi aktif aja gitu ya. Tinggal di inaktif pakai akun yang merah itu, yang gambar orang.
Nah, kemudian kalau kita mau add user atau menambahkan user bisa juga. Di sini kita tulis aja nih Fat Mikael gitu ya. Kita masukin semuanya dan tinggal nanti kita add user aja. Nah, kemudian kita akan masuk ke halaman tour guides, teman-teman. Terus kita bisa memilih berdasarkan specialitiesnya, terus juga locationnya. Kalau kita mau melihat tour guide yang memang belum diverifikasi, tinggal kita klik aja checkbox yang ada di sini. Terus kita tinjau nih dokumennya, kita review gitu. Terus kita verify aja kalau memang kita setuju gitu ya. Nah, tadi kan ada 3 yang unverified, sekarang cuma tinggal 2 gitu ya. Terus kita akan masuk ke bagian security. Nah, di bagian security ini tujuannya adalah si admin bakal bisa ngontrol customer atau mungkin tour guide yang sedang login gitu ya. Kemudian kita juga bisa memonitor wisatawan. Terus juga kita bisa ekspor download gitu ya terkait datanya. Dan di sini kita bisa lihat di audit logsnya. Nah, kalau policy-nya ini kita bisa ngasih nih, misalkan minimum passwordnya itu seberapa banyak gitu ya. Terus tinggal kita save security setting aja gitu. Nah, kemudian kita juga bisa memasukkan destinasi lagi. Si admin tuh bisa gitu ya. Jadi tinggal kita isi aja nih terkait beberapa kebutuhan formulirnya. Nanti kita juga bisa nih ngedit, kemudian juga bisa remove gitu ya, edit, sekaligus menambahkan beberapa foto yang memang berkaitan dengan destinasi gitu. Jadi si admin bisa mengelola data destinasi juga. Terus kalau kita mau delete pun bisa sebenarnya gitu teman-teman. Dan kita akan masuk ke menu bookings. Di sini untuk kita ngelihat nih si customer siapa aja yang udah ngebooking gitu. Terus siapa aja sih yang udah membayar kita gitu ya, siapa yang belum gitu, siapa yang masih pending gitu. Nah, sekarang kita masuk ke halaman analytics teman-teman. Di sini tuh isinya tentang overview dari aplikasi kita gitu ya, top destinasinya kemana, terus juga top tour guide-nya siapa gitu. Terus juga kita bisa bikin report, kita bisa edit report, dan juga bisa download report teman-teman. Dan di bawah ini adalah key trends yang ada di aplikasi Wonderwise. Kita bisa melihat ya, bookingnya berapa, revenue-nya berapa, terus growth-nya juga berapa per bulannya. Setelah semuanya selesai, kita tinggal logout aja. Jadi demikianlah demo aplikasi Wonderwise yang dapat saya sampaikan. Semoga aplikasi ini dapat menjadi solusi digital yang bermanfaat dalam dunia pariwisata, khususnya dalam mempermudah wisatawan dan mendukung tour guide lokal. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.